Halo biologis, akhirnya kita jumpa kembali setelah sekian lama nggak nyapa teman-teman biologis ya, karena kemarin disibukkan dengan video goes. Dan sekarang akhirnya saya kembali lagi ke habitat asli, yaitu persawahan. Oke, tadi rencana awalnya sih ya ngurus persawahan ya, karena mau siap-siap ini mau nanam padi lagi setelah panen. Tapi setelah sampai di sini perhatian saya teralihkan ke pisang saya ini. Ya, satu pisang ini kelihatannya merana sekali hidupnya. Oke guys, sekarang kita akan bahas singkat saja ya mengenai kondisi dari pisang saya ini. Kalau kita lihat dari kondisinya, perhatikan ya, dari daunnya itu menguning, padahal ini daun yang sebenarnya dekat ke pucuk, berarti ini sebenarnya daun masih muda ini ya. Baru 3 ini dekat ke pucuk. Ini lagi. Ini yang sudah layu, sudah bengkok pelepahnya. Perhatikan ya, daunnya berwarna kuning seperti daun tua ya, padahal mereka ini adalah daun-daun baru, daun-daun muda seharusnya ya. Dari kondisi seperti ini, kemungkinan besar pisang saya ini mengalami penyakit yang disebut dengan layu fusarium, atau di istilah luarnya itu adalah Vanama disease istilahnya ya. Oke, next, apa penyebabnya ini? Ya, sesuai namanya, layu fusarium ini disebabkan oleh jamur dari genus Fusarium, atau nama lengkap spesiesnya adalah jamur Fusarium oxysporus. Ya, jadi penyakit ini disebabkan oleh jamur. Oke, next, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih wujud jamurnya ini? Apakah seperti jamur tiram, seperti jamur kuping? Ternyata tidak ya. Jamur ini ukurannya sangat kecil, berukuran mikroskopis yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ini dia wujudnya. Oke, ini yang sedang menyerang daun. Perhatikan yang di tengah lingkaran itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang menyerang akar. Ini dia. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa jamur ini masuk ke pisang ini? Bagaimana cara jamurnya menyerang pisang ini ya? Secara umum jamur fusarium ini merupakan jamur yang habitatnya di tanah ya. Sehingga mereka menyerang pisang itu dari tanah yang berawal dari akar. Ya, dari akar mereka masuk ke pembuluh dari pisang ini, ke seluruh bagiannya, ke daun, ke pelepah dan yang lain-lain. Loh, bukannya pisang memiliki sistem pertahanan ya? Tapi kenapa sepertinya mereka pasrah diserang oleh jamur fusarium ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus ingat kembali konsep kompetisi ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa di dalam tanah yang kelihatan ya santai-santai seperti ini ya, adem aja kelihatan seperti ini, padahal di dalam tanah ini begitu banyak hidup mikroorganisme, bakteri, jamur dan yang lain-lainnya yang berkompetisi merebut makanan di tanah ini ya. Termasuk juga akar dari si pisang ini ya. Pada suatu ketika kemungkinan ya kondisi pisangnya tidak bagus, sehingga akar ini mengalami perlukaan oleh bakteri atau oleh kita sendiri yang sedang menyapih tunasnya, misalkan ada perlukaan dari akar tersebut. Nah, di sanalah celah dari mikroorganisme patogen termasuk jamur fusarium ini masuk. Ya, kalau sudah luka sama seperti kita, kalau sudah pada bagian tubuh yang luka, maka gampanglah patogen-patogen, mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit itu masuk, termasuk si jamur fusarium ini. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah penyakit layu fusarium ini menular? Iya, penyakit ini bisa menular dari yang sudah terinfeksi ke tumbuhan pisang yang sehat. Ya, caranya seperti ini contohnya. Ya, misalkan saya sekarang ingin memangkas ini ya dengan sabit, kita pangkas. Ya. Perhatikan di sabit saya, di sini ada cairan getah dari hasil pemangkasan. Kemudian saya pindah ke tumbuhan pisang yang sehat. Kemudian saya pakai lagi sabit ini untuk membersihkan misalkan cabang-cabang, bukan cabang-cabang, pelepah-pelepah dari pisang ini ya. Sehingga terjadi kontak antara cairan yang tersisa di sabit ini ke bagian tubuh dari pisang yang sehat ini ya, kena pisangnya. Ya, itu salah satu caranya bagaimana layu fusarium ini dapat menularkan ke pisang yang sehat ya. Cara yang lain misalkan ya,
saya misalkan membersihkan ini ya, saya ingin membersihkan pisang yang sudah terinfeksi ini dengan cangkul misalkan di sini ya, otomatis ada perlukaan juga kan, misalkan seperti ini ya, ada perlukaan juga ya, kemudian ada ya cairan getah perlukaan di sini yang sudah terinfeksi. Kemudian saya pakai lagi misalkan di sini untuk memisahkan anak pisang ini ya, karena saya ingin menanamnya di tempat yang baru. Saya pakai ini lagi, ada otomatis ya, ada transfer getah perlukaan ke bagian tubuh dari pisang yang sehat ini ya, kena lagi ya. Itu cara mereka menularkan ke pisang yang lain ya, intinya adalah transfer getah perlukaan ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui penyebabnya, bagaimana cara mereka menular, seharusnya kita juga sudah mengetahui bagaimana cara pencegahannya. Oke, yang pertama, pisang yang terkena seperti ini sudah tidak bisa diselamatkan ya, segera kita basmi, dan kalau bisa kita enyahkan dari lingkungan perpisangan yang lain ya, kita bakar kayak itu, yang metode terbaik itu ya. Kemudian kita perhatikan lagi alat-alat tadi yang kita gunakan untuk memangkas daunnya. Sebelum kita pakai ke tempat yang lain, di tempat pisang yang masih sehat, kita harus cuci bersih dengan sabun atau intinya dengan desinfektan yang mampu membunuh mikroorganisme. Dan pencegahan yang berikutnya adalah jangan sekali-kali menggunakan cacahan ya dari pisang yang sudah terinfeksi ini. Misalkan setelah kita potong-potong itu ya, sayang sekali dibuang, ini jadikan pupuk aja lah. Kemudian kita taruh di pangkal dari pisang yang sehat, jangan sampai seperti itu ya. Itu sama saja kita menyebarkan penyakit itu ya. Kan sudah biasa seperti itu kan. Misalkan daun yang kering ini setelah kita potong ditaruh di bawahnya biar nanti dia menjadi pupuk kompos. Ini jangan ini ya. Kalau tumbuhan yang sudah sekarat seperti ini ya, ini sudah membawa fusarium, kemudian kita pakai di sini, dicacah, ditaruh di bawahnya, maunya kita memberikan dia pupuk kompos, apa yang terjadi ya di sana dia fusariumnya ya, kita artinya menyebarkan penyakit jadinya ya. Makanya cara yang paling bagus itu adalah kita segera enyahkan dan kita segera bakar ya. Kemudian kalau misalkan ada indukan yang terkena fusarium, kemudian di bawahnya masih ada anakan yang terlihat sehat seperti ini ya, misalkan ini dia masih sehat, kedua ini, apakah ini bisa diselamatkan? Bisa ya, dengan cara kita singkirkan dulu ya indukannya yang terkena penyakit jamur tersebut. Kemudian di bagian bawahnya ini ya, segera kita aplikasikan desinfektan, atau yang lebih baiknya itu adalah fungisida, yaitu pestisida yang khusus membasmi jamur ya. Yang paling gampang dan paling murah itu adalah dengan menggunakan minyak tanah, kita siram di sini ya. Kemudian ada lagi yang lain yang murah, yaitu dengan deterjen pembersih lantai. Itu bisa kita aplikasikan di sekitaran dari bonggol dari indukan terkena ini ya, sehingga nantinya pisang anakan seperti ini ya, mereka bisa selamat ya. Sayang sekali kalau mereka juga kena ini ya, padahal mereka ya sekarang sih masih sehat ini ya. Dan kemudian akan lebih baik lagi kalau kita aplikasikan juga pembasmi mikroorganisme patogen yang lain. Contohnya adalah puradan ya. Kalau puradan ya kita gali sedikit tanahnya, kemudian taburi, kemudian tutupi lagi dengan tanah ya. Dengan demikian harapannya semua organisme patogen termasuk jamur fusarium di tanah ini akan ya terbasmi, sehingga pisang kita yang sehat-sehat seperti ini mampu tumbuh dan menghasilkan buah juga yang sehat. Kan ini intinya kan ya, menanam pisang ya intinya untuk mendapatkan buahnya ini yang sehat-sehat. Ini saya sudah khawatir ini ya, jangan-jangan yang di sini ya nanti kena ini merasuk ke buah ya. Kalau sudah merasuk ke buah ya apes. Kadang-kadang kelihatan mulus di luar seperti ini, setelah kita potong ya busuk dalamnya ya. Ada banyak di pasar yang jual juga kelihatan mulus, tapi setelah dibawa di rumah dipotong ya
busuk dia. Apa tadi? Oke biologis, sekian dulu dari saya ya pembahasan kita mengenai Euphusarium. Saya mau pulang dulu mengambil beberapa desinfektan dan segera mengenyahkan pisang yang sudah sekarat ini. Ya, kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Ciao.